teman memilih dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi di Electoral Podcast bersama saya Ona Amalia Asna di podcast pada hari ini. Sebelum saya menyapa bintang tamu kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada teman memilih bahwa untuk mendukung informasi-informasi yang kita share kepada kalian semuanya, kami minta kalian untuk mengikuti media sosial kami dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami untuk mendukung seluruh informasi-informasi yang kita sediakan untuk teman memilih. Oke, hari ini seperti sebelum-sebelumnya temanya tetap tentang kepemiluan. Kalau di 2 episode sebelumnya kita sudah menjawab pertanyaan dari teman memilih, yaitu kira-kira apa sih yang dilakukan oleh KPU kalau seandainya kita sudah tidak ada tahapan. Dan di 2 episode sebelumnya kita sudah membahas, semuanya sudah terjawab oleh narasumber-narasumber yang luar biasa dan sudah diterangkan dengan sedetail-detailnya bahwa KPU itu tetap bekerja ya teman memilih meskipun kita tidak ada tahapan. Nah, untuk kali ini temanya kita ambil tentang proses, sebenarnya proses tahapan di pemilu maupun pilkada di 2024 kemarin, dan tentunya juga di sini sudah ada narasumber yang luar biasa. Kalau dulu mungkin di podcast-podcast sebelumnya itu sudah tidak asing lagi, semuanya teman memilih itu pasti sudah tahu, sudah kenal, cuman mungkin kalau yang sekarang jabatannya sudah berganti. Jadi ini first time beliau berada di sini dengan jabatan yang baru. Nah, kalau dulu itu beliau itu sebagai Ketua Divisi Sosdikli Farmas dan SDM KPU Kota Blitar, dan itu cluenya ya. Kalau sekarang beliau ini sudah berganti jabatan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rangga Wismaditya yang sekarang ini sudah menjadi Ketua KPU Kota Blitar periode 2024-2029. Halo Pak Rangga. Halo Mbak Ona. Sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah. Pak Rangga sehat? Alhamdulillah pangestunya. Sehat. Karena begini Pak Rangga, kalau sebagai penyelenggara itu kalau nggak sehat itu susah Pak Rangga. Nah itu harus bahagia Pak. Kunci utamanya itu sehat, bahagia. Betul, nah itu yang kemudian menjadi salah satu kelancaran aktivitas kita. Betul itu ya sekali. Sehat dan bahagia. Itu tepuk tangan doang buat Pak Rangga. Pak Rangga, sebenarnya kita ini di sini banyak Pak Rangga. Iya, penontonnya itu ada ratusan, ada ribuan orang. Cuman mungkin yang terlihat hanya 5 orang. Betul, keterbatasan kamera gitu ya. Iya, selebihnya tidak terlihat Pak Rangga. Iya. Oke, Pak Rangga. Ini wajah dari pemuda Kota Blitar yang selalu energik, yang selalu tersenyum, yang punya banyak pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif. Jadi ini contoh pemuda kita di Kota Blitar gitu. Alhamdulillah masih muda berarti ini kita. Harus selalu tetap muda ya Pak Rangga. Iya. Pak Rangga. Iya, Pak Rangga. Tema kali ini kita membahas tentang, sebenarnya kita ini mengundang Pak Rangga ke sini itu untuk bercerita sebenarnya. Iya. Menceritakan tentang perjalanan logistik. Menarik ya. Karena Pak Rangga ini selain ketua juga membidangi divisi ya. Iya, makanya kan cool ini kan kita cool sekali. Nah. Keuangan umum, rumah tangga dan logistik. Betul sekali. Salah satunya kita udah salah satu aja Pak Rangga tentang logistik. Logistik ini kan mungkin bagi teman memilih ini banyak yang tidak tahu tentang logistik itu apa, kemudian macam-macamnya itu apa, terus kemudian untuk apa harus ada logistik di pemilu itu untuk apa gitu kan. Jadi yang pertama terima kasih Mbak Ona, kesempatannya. Saya sudah lama ini nggak mampir di Electoral Podcast menyapa seluruh teman pemilih yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Betul. Jadi soal hari ini pentingnya logistik dalam tahapan pemilu maupun pilkada, kita tahu bahwa pemilu itu adalah bagian dari sarana kedaulatan rakyat. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Nah, dari proses seluruh sarana kedaulatan rakyat itu, bagaimana kemudian logistik pemilu itu kemudian mengkonversi soal suara rakyat ke dalam bagian yang kemudian bisa kita hitung, kita akumulasi, ya, kita prosesnya itu kemudian dapat kita istilahnya ketahui, ya, bagaimana proses untuk ini siapa yang menang, ini yang kemudian siapa dapat berapa dan sebagainya.
Jadi kalau kemudian kita bicara dalam hal soal logistik dalam pemilu maupun pilkada, ini adalah alat konversi kedaulatan rakyat, ya, di mana ini mengkonversi dari suara rakyat yang kemudian masuk ke dalam surat suara untuk kemudian dapat kita akumulasikan, dapat kita hitung untuk kemudian kita ketahui siapa yang nanti akan kemudian menjadi pemenang dalam kontestasi dan terpilih untuk memimpin masyarakat yang kemudian berada dalam wilayahnya. Dalam hal ini adalah pemilu, itu ada di dalam pemilihan presiden, lalu kemudian DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, sementara yang satunya di pilkada itu adalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota, semacam itu. Jadi sekali lagi soal logistik ini kenapa penting? Karena ya itu tadi alat konversi kedaulatan rakyatnya ya di dalam logistik pemilu itu tadi, dan alhamdulillah dalam proses di KPU dari total 5 divisi yang ada, ketua diberikan amanah untuk langsung memegang divisi keuangan umum dan logistik. Jadi enggak bisa kalau kemudian divisi yang lain misalkan masih bergeser berganti-ganti anggota itu ya boleh. Tapi kalau ketua wajib itu di dalam PKPU nomor 8 tahun 2019 itu sudah diatur bahwa ketua adalah merupakan ketua divisi keuangan umum dan logistik. Jadi sekali lagi soal bicara logistik ini merupakan hal yang paling penting. Karena tanpa logistik enggak bisa kita akan menghitung siapa yang kemudian nanti akan menjadi pemenang, mengkonversinya suara rakyatnya seperti apa menjadi sarana kedaulatan. Semacam itu kira-kiranya. Kira-kira mungkin sedikit aja Pak Rangga, ke logistik ini tuh sebenarnya apa saja? Jangan-jangan teman pemilih ini nggak tahu kalau surat suara itu ternyata juga salah satu logistik kita. Ya, jadi kalau bicara tentang soal logistik, memang ada logistik primer dan ada logistik pendukung. Jadi logistik primer itu meliputi apa? Meliputi ada surat suara, ada kotak suara, lalu kemudian ada bilik yang kemudian merahasiakan ya, karena prinsipnya ada luber jurdil, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Jadi harus ada bilik, itu juga masuk ke dalam bagian yang primer, dan kemudian yang terakhir ada formulir-formulir penghitungan atau formulir-formulir rekapitulasi dari proses seluruh dari surat suara yang kemudian menjadi bagian dari sarana kedaulatan rakyat. Pun juga di yang kedua ya ada logistik pendukung. Logistik pendukung itu apa? Alat coblos, bantalan coblos, lalu kemudian alat tulis seperti ballpoint, spidol dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga logistik-logistik seperti karet dan logistik pendukung lainnya yang kemudian secara jumlah, secara posisi itu jumlahnya ada banyak, ada sekitar 15-an yang kemudian ada di istilahnya di dalam peraturan baik Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur soal pemilu maupun Undang-Undang Nomor 1 2015 yang diperbarui terakhir di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada, semacam itu. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah diceritakan tentang logistik itu apa, kemudian juga pentingnya logistik untuk pemilu itu seperti apa, kemudian juga jenis-jenisnya apa saja seperti itu. Nah sekarang bisa dijelaskan Pak Rangga prosesnya bagaimana logistik itu bisa diterima oleh KPU. Jadi logistik itu proses yang paling panjang dan memang harus tepat sasaran. Karena kalau tidak ini kemudian bisa disalahgunakan. Nah proses kemudian logistik itu teman-teman pemilih ada 5 tahap dalam prosesnya. Yang pertama tentunya sama seperti kemudian proses-proses aktivitas tahapan kepemiluan yang lain seperti pemutakhiran, lalu kemudian kaitan dengan verifikasi peserta pemilu, verifikasi pemilih dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah perencanaan. Ini menjadi hal yang penting, Pak. Bagaimana kita merencanakan soal logistik ini harus memiliki kapasitas 6T ya. Apa aja itu, Pak Rangga? Tepat jumlah, lalu kemudian tepat jenis, lalu kemudian tepat waktu, lalu kemudian ada tepat sasaran, lalu kemudian ada tepat pengelolaan ya, lalu kemudian yang selanjutnya adalah soal bagaimana tepat penggunaan. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan 6T ini yang kemudian prosesnya harus tetap ada. Nah dalam proses perencanaan ini yang pertama ini kita harus merencanakan. Jadi perencanaan ini kalau kemudian hasilnya nanti buruk sama seperti kita merencanakan sesuatu yang buruk. Jadi perencanaan ini harus meliputi misalkan surat suara. Ini surat suaranya harus jumlahnya sekian tepat, ya. Lalu kemudian surat suara cadangannya ada berapa? Bila mana kemudian nanti ada surat suara rusak maupun ada surat suara yang kemudian digunakan untuk
PSU misalkan, atau pemungutan suara ulang, atau PU misalkan, seperti yang kemudian ada di teman-teman Batam ya, Bangka yang kemudian posisinya hari ini masih mau pilkada ulang karena kemarin menang kotak kosong. Ini harus ada surat suara cadangannya yang kemudian harus kita prioritaskan, harus kita siapkan. Nah, yang kedua setelah kemudian perencanaan, kita ada namanya pengadaan. Nah, alhamdulillahnya di KPU RI proses pengadaan ini itu kemudian dikonsolidasikan secara pusat. Semuanya ada di pusat. Jadi kita nggak ribet lagi kita mau pengadaan di mana, nggak berebut, dan kemudian mungkin framing dari masyarakat, wah pengadaan logistik ini pengadaan yang paling besar pasti KPU main-main, nggak bisa. Semua terkontrol dan terpusat di KPU RI dan semuanya sudah dikontrol dan diproses melalui SILOG, Sistem Informasi Logistik. Nah, yang ketiga ini adalah ketika sudah selesai pengadaan maka kita harus melakukan proses pengecekan. Mana logistik yang bisa digunakan, siap digunakan dalam kondisi yang baik, maupun kemudian logistik yang dalam posisi rusak, harus mengalami proses perbaikan atau misalkan ada kekurangan. Kita bisa ada tenggat waktu untuk kemudian meminta proses kekurangan itu. Yang ketiga, yang keempat itu adalah kaitan dengan soal penyetingan. Jadi harus kita setting. Mana logistik yang kemudian nanti akan kita masukkan di dalam kotak, mana logistik yang kemudian harus kita taruh di luar kotak, mana yang kemudian logistik yang harus kemudian kita setting. Ibaratnya pengesetan ini ya setting, packing, dan juga bagaimana kemudian dimasukkan di dalam kantong plastik dan sebagainya. Yang terakhir ada distribusi. Bagaimana kita bisa mendistribusikan dari kantor KPU, dari gudangnya KPU, sampai kemudian ke kecamatan, sampai kelurahan, sampai kemudian H-1 sudah harus berada di posisi di TPS-nya masing-masing, semacam itu. Luar biasa, panjang sekali. Panjang. Jalannya panjang sekali. Nah, ini nanti karena logistik itu kan banyak sekali Pak Rangga. Tentunya kan juga perlu tempat untuk menyimpan lah. Kan tidak mungkin langsung didistribusikan kan, karena memang masih panjang tahapannya, harus di setting packing, harus di lain sebagainya itu. Lalu untuk KPU Kota Blitar sendiri ketika mempersiapkan tempat untuk logistik itu seperti apa? Nah, mengelola logistik ini tidak semudah memang seperti yang kemudian Mbak Ona katakan, ya kan. Tidak hanya kemudian disimpan, dilipat, ya kan, tapi harus memperhatikan aspek dalam hal penyimpanan. Itu adalah kita kemudian harus menggunakan gudang yang representatif. Jadi alhamdulillah kalau di Kota Blitar, Taman Pemilih, posisinya untuk gudang pemilu itu kemudian kita tempatkan di Desa Sumber. Kita nunut ke Kabupaten numpang ke Kabupaten Blitar di Desa Sumber. Lalu kemudian untuk gudang pilkada itu kita tempatkan di Jalan Bali. Semuanya sewa, Mbak Ona. Kenapa? Untuk mencari luasan gudang yang representatif kalau di Kota Blitar ini memang harus kita bisa lihat dulu. Satu, misalkan kaitan dengan bagaimana keamanan dari gudang itu. Ya, jangan sampai kemudian ketika gudang itu berada di blank spot kita tidak bisa melakukan proses pengawasan, maka bisa hilang. Ya. Contoh misalkan kemarin di daerah Jawa Barat itu di salah satu KPU kabupaten kota itu ada yang logistiknya hilang karena ada 4 gudang di sana. Nah, bagaimana di Kota Blitar yang hanya kecil ini 3 kecamatan, 21 kelurahan, 187 RW, 657 RT dengan penduduk yang totalnya tidak lebih dari 125.000. Kita mohon maaf, pemilih nggak lebih dari 125.000, pemilih kita 120.181. Dalam proses ketika kemudian kita melihat faktor kemarin itu, yang pertama harus aksesnya dulu, jadi mudah dijangkau, keamanannya, lalu kemudian titik lokasinya ini kemudian harus sesuai dengan hal yang kemudian kita butuhkan. Nah, yang kedua baru kita akan menilai ya faktor-faktor misalkan kaitannya dengan kekuatan gedung. Jangan-jangan nanti KPU nyewanya di gedung tua. Setelah itu nanti kemudian sebelum pemungutan mau roboh. Nah, ini nggak boleh. Kita harus memperhatikan kekuatan gedung dan sebagainya, termasuk bocor enggak nih atapnya dan sebagainya. Terus kemudian kalau ada hujan angin, walaupun misalkan kalau hujan biasa enggak bocor, hujan angin bocor apa enggak. Nah, misalkan kemudian posisinya tidak bocor, nah baru kita kemudian bisa menyewa. Nah, yang ketiga yang kemudian juga harus kita perhatikan selain letak geografis dan kemudian juga keamanan ya, termasuk juga dari faktor cuaca, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana logistik itu mudah dijangkau ketika akan melakukan proses pendistribusian.
Jangan sampai ketika kemudian logistik mau kita sebar di Kota Blitar tapi gudangnya jauh, ada di Blitar Selatan gitu, ada di Kabupaten Blitar tapi di Blitar Selatan. Tidak bisa. Jadi yang kemudian misalkan nanti ada kendala sesuatu yang kemudian misalkan harus ada perbaikan soal logistik di hari H, maka TPS-TPS yang ada ini tadi harus lebih dekat bisa menjangkau soal kemudian logistik yang harus kita standby-kan di gudang sebagai cadangan. Nah, soal-soal semacam ini menjadi salah satu yang kemudian harus kita perhatikan dalam hal pengadaan gudang. Nah, baru ketika kemudian kita pengadaan gudang ini tadi, nah, karena posisinya kita tidak punya bangunan gudang yang kemudian istilahnya seperti di kota kabupaten lain, kita harus sewa. Karena kantor KPU di Kota Blitar ini kan juga pinjam pakai dan tidak bisa kemudian dijadikan sebagai gudang. Padahal logistiknya luar biasa. Ada 5 jenis pemilihan, dikalikan dengan total jumlah pemilih, dikalikan dengan total jumlah TPS, dikalikan dengan total jumlah barang-barang yang kemudian harus kita adakan, plus seluruh aktivitas proses setting, packing, checking, dan juga distribusi. Nah, soal-soal semacam ini maka diperlukan gudang representatif yang harus kemudian kita sewa ke pihak selanjutnya. Jadi gudangnya harus aman. Betul. Kemudian juga aksesnya mudah. Betul. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu susah untuk dijangkau gitu Pak ya. Kalau berbicara soal keamanan logistik Pak, kira-kira KPU tuh mampukah mengamankan logistik itu sendiri atau perlu dari pihak eksternal untuk membantu KPU? Nah, kalau kemudian kaitan dengan pihak keamanan tentu kita kemudian tidak bisa bekerja sendiri. Jadi setiap kerja-kerja KPU ini harus diawasi oleh sahabat kita yang namanya Bawaslu. Itu yang pertama. Karena jangan sampai alat konversi kedaulatan rakyat ini kemudian kita diberikan stigma bahwa dalam pengelolaannya ini ada kecurangan. Jangan-jangan udah coblos itu loh. Enggak bisa, Pak. Karena kerja-kerja kita ini harus kemudian bekerja dengan seluruh stakeholder yang ada. Salah satu adalah penyelenggara pengawas, yaitu adalah sahabat kita di teman-teman Bawaslu. Nah, di mana kemudian teman-teman Bawaslu itu kemudian melakukan proses pengawasan, mulai dari kemudian proses pengadaan, mulai dari proses kemudian pengecekan, sampai kemudian sortir lipat, hingga kemudian proses distribusi. Nah, ini yang kemudian diawasi oleh teman-teman Bawaslu. Sementara keamanan yang lain itu juga tidak bisa kita lakukan sendiri, kita harus melibatkan teman-teman dari kepolisian. Ya, dari teman-teman kepolisian, karena dalam situasi kondisi yang semacam ini juga kemudian harus melibatkan faktor keamanan. Jangan sampai nanti kemudian ada terjadi sesuatu soal logistik yang akan kita gunakan di hari H. Ya, alhamdulillahnya dalam seluruh proses aktivitas tahapan di dalam proses pilkada kemarin semuanya dilakukan serentak, kecuali waktu pemilu. Kalau pemilu kemarin di Demak ya, di daerah Semarang itu ada pemilu yang tidak dilaksanakan di hari yang sama karena ada banjir. Nah, soal-soal yang semacam itu ya, soal-soal yang semacam itu tentunya faktor logistik ini tidak hanya diamankan dari proses bagian dari kecurangan saja, tapi juga merupakan bagian yang harus kemudian kita awasi dari keamanan pihak-pihak yang tidak menginginkan pemilu ini kemudian berjalan secara lancar dan sukses. Nah, untuk itu kita menggandeng teman-teman dari pihak kepolisian yang mungkin juga akan di BKO-kan teman-teman dari pihak TNI. Dalam hal ini adalah kita kerjasama dengan teman-teman Kodim 0808. Nah, selain kemudian proses dari Bawaslu, dari kepolisian, kita juga ada proses pengamanan ya dalam proses apa? Misalkan pengadaan. Nah, pengadaan itu kita harus kemudian juga konsultasi dengan kejaksaan. Jangan sampai dalam proses pengadaan ini ada pihak-pihak yang kemudian mengindikasikan ada terjadi kecurangan, mungkin korupsi dan sebagainya. Nggak bisa, karena apa? Itu kemudian harus ada 6T tadi. Ya, 6T tadi selain kemudian tepat jenis, tepat jumlah dan sebagainya, pihak kejaksaan juga kemudian melakukan proses pendampingan terhadap bagaimana kemudian kualitas yang kita kerjakan, jumlah yang kita kerjakan, jenis yang kita kerjakan harus sesuai semuanya dengan perencanaan yang kemudian sudah kita buat sejak awal. Insya Allah semua sudah ada di buku yang kemudian ditulis di KPU Provinsi. Nanti teman-teman teman milih semuanya kemudian bisa ke perpustakaannya KPU Kota Blitar. Kalau enggak nanti silakan datang ke KPU Kota Kabupaten lain se-Jawa Timur. Insya Allah masih punya buku ini semuanya karena baru fresh dibagi oleh KPU Provinsi dari Divisi Logistik dan juga dari Ketua KPU Provinsi kemarin sudah mengirimkan buku untuk kemudian kita bisa pelajari. Bagaimana sih tata kelola logistik di Jawa Timur? Insya Allah semuanya sudah ada di sini. Sudah ada di sini semuanya. Ya, di sini semuanya, termasuk soal-soal bagaimana kemudian keamanan tadi. Ya, tidak hanya soal pengamanan
terus kemudian hanya kepolisian saja, enggak. Ya. Tapi kemudian yang lain Banyak itu pihak lah, banyak Pak, pihak ya. yang kemudian kita libatkan, termasuk kita juga harus mengadakan atau melakukan proses pengadaan SDM atau rekrutmen SDM, yaitu kita merekrut jaga caksana atau kemudian pasukan pengaman yang kemudian kita tugaskan secara khusus menjadi penjaga gudang. Nah, ini soal keamanan ini harus menjadi ketat. Harus kita lakukan secara komprehensif, termasuk juga menggunakan IT. Ya, dengan menggunakan CCTV yang terintegrasi dengan pihak kepolisian, yang terintegrasi dalam bentuk proses perekaman, apa saja aktivitas di dalam, nggak boleh ada sudut-sudut yang tidak terpantau oleh CCTV. Jadi semuanya dalam hal proses keamanan, baik keamanan gudangnya, keamanan logistiknya, termasuk keamanan prosesnya yang kemudian mungkin orang banyak menuduh bahwa KPU curang dicoblosi dulu. Enggak mungkin, karena kita semuanya diawasi oleh semua pihak. Ya, tidak hanya KPU saja yang bekerja, ada sahabat kami di Bawaslu, ada kemudian kepolisian, ada teman-teman kejaksaan dan sebagainya, termasuk masyarakat, media juga boleh melakukan proses peliputan, karena tidak mungkin soal keamanan proses itu kemudian tidak diawasi oleh teman-teman media. Oke, siap, Arangga. Selanjutnya ini adalah mengenai tentang pendistribusian, kan? Tentunya kalau kita bahas yang sebelumnya ya Pak ya, karena kan keamanan ini kita juga bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk juga tentang kepolisian, bahkan juga TNI dan bahkan juga yang lainnya. Gitu. Kalau pada saat pendistribusian, itu apakah ada perubahan atau ada pola yang berubah di pemilu maupun pilkada di 2024 kemarin dengan pemilu di tahun-tahun sebelumnya? Ya, yang jelas KPU selalu berorientasi pada evaluasi dalam setiap pengerjaannya. Tentunya dari pemilu ke pemilu itu selalu ada perubahan. Contoh misalkan yang paling pasti adalah perubahan itu terjadi dalam SILOG, Sistem Informasi Logistik, yang di dalam proses pemilu maupun pilkada ini kemudian terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Jadi di 2019 kita tidak tahu bahwa misalkan ini logistik mau datang kapan, semuanya by phone, by WA, atau kemudian by pemberitahuan yang kemudian dilakukan oleh pihak pengadaan atau kemudian oleh teman-teman yang kemudian istilahnya mengelola soal tata kelola logistik itu. Tapi kemudian di hari ini kita semuanya sudah menyaksikan bahwa kecanggihan teknologi harus kita aplikasikan dalam menjaga kedaulatan sumber suara ya, kedaulatan suara rakyat. Nah, dalam hal ini SILOG ini kemudian menjamin bahwa dalam proses pengadaan barangnya ini sampai pada titik mana, mau dikirim kapan dan lain sebagainya, sampai titik lokasi pergeseran pergerakan yang kemudian dari gudang satu ke gudang yang lain. Karena dalam proses pemilu pilkada ini beda. Kalau pilkada penanggung jawab utamanya ada teman-teman yang ada di KPUD atau KPU tingkat kota kabupaten atau kemudian KPU provinsi. Tapi kalau KPU yang kemudian pemilu, semua distribusinya dari pusat. Kita tahu misalkan barang itu datang jam berapa, diantar sama siapa, lalu kemudian nanti diantarnya di mana, di kantor KPU kah atau kemudian di gudang logistik ya dan sebagainya, itu kemudian sudah terpantau dalam sistem informasi logika. Logistik maksud saya, ya SILOG ya, sistem informasi logistik. Karena posisinya perbaikan itu prinsipnya harus selalu ada. Nah, yang kedua adalah soal tata kelola, bagaimana kita bisa memanajemen bahwa prinsip adaptif dalam pengelolaan logistik ini menjadi satu hal yang utama ketika kemudian kita melihat ada sesuatu hal yang kemudian mengganggu jalannya tahapan. Misalkan contoh di pilkada terakhir ada pergeseran 5 TPS. Karena 5 TPS ini kemudian awalnya diodor ya, pakai tenda, karena situasi kondisi pemungutan suara pada waktu itu adalah November. Kita tahu lagunya Gun N' Roses itu ya, Novemberan itu ya. Yeah. Nah, situasinya hujan, maka 5 TPS itu kemudian kita geser. Makanya di situ kemudian juga ada pergeseran pengelolaan tata kelola logistik dari outdoor ke indoor, terutama pada soal pengamanannya. Kalau outdoor kan effortnya lebih besar. Soal bagaimana kemudian harus dibungkus plastik, kalau terjadi hujan badai seperti apa harus kita antisipasi. Nah, itu proses-proses adaptif itu kita alami, kita lampaui di pemilu dan pilkada 2024, wabil khusus di pilkada 2024. H-1 kita bisa geser-geser soal logistiknya itu. Jadi yang pasti perubahan itu selalu ada, dan alhamdulillah tata kelola logistik di 2024 jauh lebih baik, dan di pilkada terutama di 508 kota kabupaten dan di 37 provinsi, karena kota administrasi di Jakarta nggak ikut pilkada dan juga provinsi Jogja nggak ikut pilkada, maka
prosesnya tata kelola logistik itu turut membantu menyerentakkan pemilihan atau pilkada itu kemudian berjalan serentak, tidak ada yang kemudian geser tanggal, geser hari. Jadi saya apresiasi luar biasa kerja pimpinan yang ada di KPU dalam hal mengkonsolidasikan tata kelola logistik ya, baik yang kemudian di KPU RI maupun KPU provinsi. Oke, luar biasa sekali. Ini baru separuh tapi udah banyak sekali informasi yang diberikan. Biar lebih cair, monggo silahkan Mbak. Oke. Itu bukan pajangan Pak. Iya. Saya minum Silakan ya. diminum dulu, ya. ya. Oke. Silakan Mbak Ona juga diminum. Boleh. Oke, boleh. Alhamdulillah. Mbak Ona yang kuat sendiri tadi. Iya Pak. Iya. Iyanya agak dipaksa ya. Agak dirasa ya. Berarti bukan. Makanya manis nih kayak dia Ya. kayaknya. Ini semakin menarik Pak. Pembahasan mengenai logistik tuh ternyata sangat banyak sekali. Iya. Nah, tentunya kalau kita melihat dari berita-berita ya Pak ya, dari selama proses pendistribusian logistik itu banyak sekali berita-berita yang kurang mengenakan dari teman-teman kita di KPU kota lain yang mungkin banyak kecelakaan dan sebagainya, kemudian juga karena wilayahnya itu juga sulit untuk dijangkau sehingga mungkin banyak sekali hal-hal yang terjadi. Nah di Kota Blitar sendiri tantangannya untuk logistik, pendistribusian logistik di sini itu seperti apa, kemudian juga bagaimana KPU Kota Blitar itu mengantisipasi resiko-resiko yang akan terjadi ketika pendistribusian. Ya, dari dalam proses mitigasi resiko kita menyebutnya. Jadi bahasa mitigasi resiko terutama dalam pengelolaan logistik ini kemudian sudah kita petakan di KPU tingkatan kota maupun pimpinan kami di provinsi maupun di RI. Itu kemudian hal-hal yang menyangkut tentang pesta distribusi, benar kata Mbak Ona. Sahabat kita, teman kita yang ada di KPU Kabupaten Blitar kemarin kecelakaan waktu ada beberapa logistik yang kemudian juga tergelincir kendaraannya untuk kemudian masuk ke jurang. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu jalannya esensi dari pemungutan suara karena segera diantisipasi. Nah soal-soal yang semacam itu pimpinan kami di KPU RI, pimpinan kami di KPU provinsi sudah mengajak kita di KPU tingkatan kabupaten kota untuk kemudian melakukan proses mitigasi risiko tadi. Contoh misalkan daerah-daerah yang kemudian tersulit ya, saya lihat kalau kemudian paling sulit di sini di Bromo itu, di daerah Sukapura itu, kecamatan Sukapura di daerah Probolinggo itu, posisinya proses distribusi logistiknya pakai kuda. Di Jember juga ada yang kemudian juga proses distribusinya pakai kuda. Nah, kalau kemudian di daerah-daerah lain, misalkan kayak Sumeneb dan lain sebagainya, itu kapal, pada naik perahu. Kalaupun kemudian di pemilu kemarin bisa alhamdulillahnya pakai helikopter. Jadi kita membayangkan bagaimana perjalanannya dengan resiko-resiko yang kemudian bisa diambil oleh teman-teman yang lain itu semua sudah dipetakan oleh pimpinan kita yang ada di RI maupun di provinsi sehingga keserentakan karena itu merupakan amanah konstitusi, amanah undang-undang untuk kita tetap kemudian melaksanakan pemilu secara serentak. Nah posisinya keserentakan ini harus dikejar karena kesuksesan pengelolaan logistik ini adalah kesuksesan secara utuh. Bagaimana kemudian proses pemungutan suara, bagaimana kemudian proses konversi kedaulatan rakyat, konversi dari proses rakyat kemudian memilih itu kemudian kita tentukan dari proses pengelolaan logistik yang baik. Nah, alhamdulillahnya di Kota Blitar ini tidak terlalu sulit meskipun kalau kata orang desa mowocoro, artinya setiap wilayah itu kemudian selalu punya caranya sendiri. Bahkan di Kota Blitar juga ada yang sulit juga untuk bagaimana kita melakukan proses distribusi. Nah, bagaimana kita melakukan proses mitigasinya? Proses mitigasinya adalah ketika kemudian kita mau melakukan proses pemetaan TPS. Jadi jangan sampai TPS yang kemudian ada, yang kemudian melayani bagaimana masyarakat kemudian memilih atau teman-teman pemilih menggunakan hak suaranya itu kemudian dalam posisi sulit untuk kemudian dijangkau. Nah, kalau kemudian kita sudah mempersiapkan untuk TPS itu bisa inklusif, bagaimana kemudian TPS untuk pemilu maupun pilkada itu bisa melayani seluruh pemilih yang ada, maka keyakinan kita terhadap mitigasi resiko yang kemudian tadi sudah kita koordinasikan itu kemudian tidak akan terlalu sulit untuk kita bisa mendistribusikan soal-soal logistik. Nah, kecuali kalau kemudian kita tidak mitigasi, contoh misalkan di Jurang Sembot, di daerah
Kelurahan Sentul itu ya posisinya. Nah, TPS-nya ditaruh di mana di atas bukit itu ya, karena dekat sama Plengsengan yang ada sungainya itu. Nah, misalkan kita taruh di atas, nah itu kan sama dengan mempersulit diri. Jadi soal mitigasi resikonya seperti apa? Nah, kita minta teman-teman PPS kita, teman-teman PPK kita, teman-teman KPPS kita untuk melakukan proses pemilihan TPS-nya itu kemudian untuk berada pada titik yang inklusif, artinya bisa melayani seluruh pemilih yang ada. Sehingga dari proses mitigasi resiko yang kemudian kita lakukan, ini produknya teman-teman divisi hukum untuk memitigasi persoalan-persoalan permasalahan yang kemudian ada. Nah, tentunya ini kemudian akhirnya distribusi logistiknya juga mengikuti. Ketika kita sudah menyiapkan wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang kemudian mudah dijangkau, mudah distribusi. Termasuk soal bagaimana kemudian proses distribusi. Karena kalau Kota Blitar terkenalnya ini H-1 baru kita kirimkan ke tingkatan kelurahan untuk kemudian disimpan. Nah, subuhnya, besok subuhnya, keesokan subuh, kira-kira 2 jam itu baru kita pindah dari tingkat kelurahan ke tingkat TPS masing-masing. Jadi insya Allah mitigasi resiko itu sangat cukup membantu dari pemetaan-pemetaan yang ada. Ya, karena memang resikonya besar sekali ya Pak ya. Betul. Kalau logistik ini kan sangat penting. Kalau nggak ada logistik ya nggak bisa pemilu ya Pak ya. Nah, logika tanpa logistik anarkis lah kira-kira kan gitu. Itulah kira-kira. Oke Pak Rangga. Bagaimana KPU itu memperlakukan logistik-logistik yang sekiranya itu sudah tidak terpakai, dalam hal ini mungkin rusak setelah di setting packing atau sebelumnya pengecekannya itu ternyata ada entah surat suara yang rusak atau mungkin form-form lain yang rusak, kemudian itu bagaimana KPU? Jadi gini, untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan terhadap logistik yang ada, situasi dan kondisinya itu harus kemudian kita musnahkan untuk logistik dan kaitannya dengan surat suara atau formulir yang kemudian tidak terpakai atau cacat. Karena ada satu saja yang kemudian salah hitung, ada satu saja yang kemudian salah pendistribusian, salah pengecekan atau pencekingan tadi, maka yang terjadi adalah akan terjadi keributan dan kekacauan di tingkat TPS dalam penggunaan hak pilih, termasuk dalam proses rekapitulasinya, dalam hal penghitungannya. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan proses pemusnahan bersama teman-teman melalui pengawasan yang ketat dari Bawaslu, disaksikan juga oleh teman-teman dari pihak kepolisian, dari kejaksaan, dari Kodim dan juga perwakilan dari pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini ada dari Bakes Bangpol di Kota Blitar, yang mana kemudian prosesnya kita musnahkan secara bersama-sama, dihitung dulu berapa yang kemudian tidak terpakai, berapa yang rusak, sehingga yang sudah masuk ke dalam kotak ini kemudian sesuai dengan prinsip 6T tadi. Itu sebelum ya Pak ya? Sebelum pemungutan. Kalau seandainya setelah pemilihan, nah, kalau kira-kira setelah bagaimana? berarti posisinya ketika itu kemudian sudah digunakan, maka yang kemudian harus kita lakukan adalah memastikan bahwa logistik-logistik yang ada tadi masih ada penggunaan atau belum. Contoh misalkan kaitan dengan formulir C hasil atau C plano yang kemudian kita ketahui bersama, itu akan kemudian masuk ke dalam bagian dari data teknis atau divisi teknis yang kemudian harus mengelola hasil itu sampai masa retensi arsip ya, yang kemudian harus kita bagikan secara atau kita musnahkan secara bersama-sama. Jadi perlakuannya Mbak Ona sekali lagi adalah yang pertama terhadap barang-barang yang masih kita gunakan itu kemudian harus kita arsipkan terlebih dahulu sampai retensinya ada. Karena kita harus tahu kalau kemudian setelah kita gunakan, kita harus tahu paling minim ya, kita harus mengetahui definisi dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terhadap 4 hal. Yang pertama dokumen. Apa sih dokumen itu? Dokumen itu adalah catatan sebuah peristiwa. Dokumen yang kemudian dikumpulkan itu namanya berkas ya, berkas. Dokumen yang kemudian disimpan namanya adalah arsip. Dokumen yang kemudian dikelola namanya adalah data. Nah, kita harus tahu mana dokumen, mana berkas, mana kemudian data, mana kemudian arsip. Nah, soal-soal yang semacam ini penting untuk kita tata kelola lagi. Karena sangat penting bahwa misalkan di kemudian hari kita diminta untuk melihat hasil dari pemilu 2024 kemarin seperti apa, misalkan di 2028 besok. Lah yang kedua adalah kita musnahkan.
Jadi kayak surat suara, kayak bilik, kayak bantalan coblos, kayak kemudian kotak suara kita musnahkan, tapi tidak sembarangan memusnahkan. Karena itu semua terdaftar dalam BMN. BMN itu apa? BMN itu adalah barang milik negara. Barang milik negara itu adalah barang yang kemudian secara nilai dan sebagainya itu milik negara. Kalau kemudian hilang, kalau kemudian rusak, kalau kemudian apa? Ada kerugian negara. Maka bisa jadi kemudian kita yang kemudian ditangkap karena posisinya adalah itu sudah masuk dalam ranah bagian dari korupsi. Nah, sehingga dalam hal pemusnahan kita koordinasi nanti dengan teman-teman KPKNL untuk kemudian masuk ke dalam barang lelang yang harus kemudian ketika kita lelang, kita jual, hasil lelangnya semua kembali lagi ke Kementerian Keuangan untuk kemudian kita store ke kas negara. Jadi mengelola logistik ini tidak mudah, tidak kemudian beli kertas, beli pulpen, beli alat coblos, bantalan coblos, terus kemudian setelah itu dibuang, selesai dibuang, selesai. Enggak. Jadi ada mana yang kemudian masuk dalam BMN, ada yang kemudian tidak masuk ke dalam BMN. Yang masuk BMN, ini ada perintah dari KPU RI, dari KPU Provinsi untuk kapan jadwal kemudian kita musnahkan, bila mana kemudian tidak menjadi bagian dari arsip yang masuk ke dalam jadwal retensi atau jadwal penyimpanan tadi itu. Nah, sehingga posisinya sekali lagi logistik baik sebelum kemudian istilahnya sebelum coblosan maupun setelah coblosan ini harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan juknis yang kemudian ada. Itu kira-kiranya seperti itu. Baik. Ini untuk hal-hal yang menarik apa saja Pak selama proses pengelolaan logistik dari mulai pemilu sampai pilkada 2024 kemarin? Ya. Jadi yang menarik itu kalau menurut saya yang pertama kaitan dengan kita melakukan proses distribusi logistik, terutama bukan distribusi ya, lebih pada proses sebelum setting packing, sebelum kemudian istilahnya itu ada pengadaan. Nah, pengadaan itu dari perjalanan gudang ke tingkatan kota kabupaten lain masing-masing ya, termasuk yang ada di Kota Blitar menjadi hal yang unik. Kenapa? Setiap logistik itu merupakan bagian dari objek vital nasional yang kemudian harus dijaga oleh pihak keamanan, namanya Pamopvid. Nah, yang kemudian kita lakukan terhadap surat suara yang kemudian dikirim. Nah, kita ini waktu ngirim itu dikawal sama teman-teman Patwal. Bayangkan kita membawa mobil logistik yang besar, tapi Patwalnya larinya kenceng. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini kayak terombang-ambing. Oh, iya. Jadi saya akhirnya kemudian merasakan sendiri bagaimana menjadi kerdus gitu ya kira-kira kalau kemudian jadi barang gitu ya, dari barang logistik. Oh gini toh logistik kalau dikawal sama teman-teman itu. Tapi tidak apa-apa, itu pengalaman tersendiri. Hal unik kedua adalah ketika kita mau melakukan proses pendistribusian ke bawah, yang menjadi unik adalah menyaksikan bagaimana teman-teman KPPS kita itu kemudian menata logistik, baik logistik primer, logistik utama maupun logistik pendukung ya. Dalam hal ini misalkan pembangunan TPS, lalu kemudian mereka mendistribusikan di subuh, setelah mereka sholat subuh. Itu ada aktivitas yang menyenangkan karena memang dalam situasi kondisi itu mereka berlalu lalang untuk kemudian istilahnya menjaga, membawa yang masing-masing TPS itu sudah ada PAM TPS-nya untuk kemudian dipastikan turun ke lapangan masing-masing. Nah, melihat suasana itu akhirnya kemudian menjadi rindu gitu. Bagaimana kemudian teman-teman tidak hanya memperlakukan soal-soal pelayanan itu kepada teman-teman pemilih saja, tapi terhadap alat atau sarana kedaulatan rakyat, dalam hal ini adalah alat yang kemudian menjadi bagian dari konversinya, dalam hal ini juga merupakan bagian dari logistik pemilu maupun pilkada, itu juga diperlakukan pelayanannya dengan baik. Harus diletakkan hati-hati dan sebagainya, bagaimana mereka juga kalau lihat riuhnya kota Blitar kalau sedang ngambil logistik bareng-bareng ya, karena ada ratusan TPS ini yang kemudian kita distribusikan. Nah, ini maka akan jadi hal yang meriah. Ya, kita rindu soal-soal gotong royong semacam itu dari teman-teman KPPS. Gitu kira-kiranya yang unik ya kira-kira. Oke. Luar biasa sekali. Ini yang terakhir, paling terakhir Pak Rangga. Closing statement-nya dong untuk kita. Closing. Iya. Ya, closing tinggal yang di closing apa ini? Jadi gini, Mbak Ona, teman-teman pemilih terutama soal logistik pemilu maupun pilkada ini sekali lagi merupakan salah satu hal yang paling penting ya dalam proses pemungutan suara. Jadi tidak sekedar bagaimana kemudian kita melayani pemilih, tapi bagaimana kemudian kita juga memperlakukan logistik ini juga harus dengan baik. Karena sekali lagi logistik
dalam pemilu maupun pilkada adalah sarana konversi kedaulatan rakyat yang memang harus kemudian kita jaga untuk kemudian kita juga menjaga suara dari pemilih itu sendiri sesuai peruntukannya untuk memilih pemimpin yang baik yang bisa membawa Indonesia, Provinsi Jawa Timur dan juga Kota Blitar menuju kota atau wilayah yang adil, makmur, sejahtera. Jadi bicara sekali lagi soal logistik, ini merupakan sesuatu hal yang penting karena tanpa ada alat konversi itu, sarana konversi itu, maka situasi yang kemudian terjadi kita nggak bisa melakukan penghitungan, melakukan rekapitulasi terhadap suara-suara rakyat yang kemudian menjadi penting dalam perjalanan demokrasi kita semuanya. Itu kira-kira. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya dong, mana suaranya? Ini luar biasa sekali. Pak Rangga, terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Semua pengetahuannya itu daging semuanya, Pak. Di sini tuh daging semuanya yang tinggal dagingnya daging korban apa ini kan. Nah, ini. Saya manut Pak Rangga aja. Terima kasih Pak Rangga, terima kasih. Makasih Mbak Ona ya, makasih. Demikian tadi teman memilih tema kita pada hari ini yang membahas tentang logistik. Luar biasa sekali dari awal sampai akhir. Pak Rangga sudah memberikan informasi, kemudian juga pengetahuan mengenai logistik. Saya rasa ini cukup lah untuk memberikan pengetahuan kepada teman memilih tentang kepemiluan. Baik, kita sudah di ujung acara. Jangan lupa teman pemilih untuk selalu mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian juga tidak hanya di channel YouTube kami, juga ada di media sosial kami. Silahkan di follow karena di situ semuanya sudah tersedia informasi-informasi penting, informasi-informasi yang sangat menarik tentang kepemiluan khususnya di KPU Kota Blitar. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu di edisi Elektoral Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.